saudara-saudari sekalian, sangat senang bertemu dalam Sapaan Gembala GKI 5 bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari siapkan hati kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam, Yesus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Dan kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi setiap kami dengan hikmat kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang luar biasa, tolonglah kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita memiliki beban yang berat atau memiliki stres, pergumulan, kira-kira siapa orang yang kita cari untuk kita temui? Apakah kita langsung bertemu dengan diri kita sendiri? Atau kita mencari teman untuk bisa bergumul bersama? Minimal mendengarkan keluh kesah dan cerita kita. Mencari orang yang tepat, bisa anggota keluarga juga. Nah, refleksi kita adalah kapan kita mencari Tuhan dalam pergumulan dan kehidupan kita. Tapi dalam hidup kita jangan lupa loh, bukan hanya pergumulan dan kesulitan hidup, tetapi kegembiraan, sukacita, damai sejahtera itu juga jadi bagian karena kita harus mencari Tuhan. Tapi biasanya orang lebih cepat, lebih senang bertemu dengan sesama kita manusia, baik keluarga atau teman, untuk menjadi tempat untuk sharing bersama, ngobrol bersama, bahkan bercerita hal-hal yang sedang dialami. Kita butuh teman karena kita makhluk sosial. Kita butuh teman karena kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, apakah dalam keluarga kita adalah tempat di mana setiap orang di dalamnya adalah juga sahabat, keluarga, sahabat, yang di mana kita bisa dengan senang, dengan sukacita, tanpa ketakutan, kita merasakan. Bahkan kita bisa sharing apapun tanpa takut menjadi kecewa. Kehidupan sosial manusia dimulai dari keluarga. Memperkenalkan dan perkenalan dengan orang lain selain diri sendiri adalah bagian dari keluarga dan fungsi keluarga. Yang akan membawa kita kepada pola hidup, nilai-nilai yang dianut, bahkan juga kita bawa. Tapi bukan hanya keluarga, ada satu bagian yang sangat penting yang juga mengambil peran untuk mengelola kita tengah-tengah kehidupan sebelum kita dalam ruang yang besar yang namanya masyarakat, yaitu gereja. Ada sebuah lagu yang bercerita bahwa gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah isinya. Gereja adalah manusianya. Gereja adalah umatnya. Umat yang datang mungkin secara pribadi-pribadi, secara keluarga, dan merayakan akan peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah ruang di mana kita bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan Allah melalui peribadahan, doa, lagu-lagu, firman Tuhan, bahkan semua ritual yang kita lakukan. Dan juga kehadiran Tuhan, perjumpaan Tuhan ada dalam perjumpaan setiap umat yang ada di dalam kehidupan gereja. Jadi gereja itu adalah ruang bersama, rumah bersama dalam kehidupan kita sebagai sesama umat yang terdiri dari berbagai macam manusia, yang terdiri dari berbagai macam persoalan, yang terdiri juga dari berbagai macam sukacita, bahagia, yang terdiri dari berbagai macam hal, persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Gereja menjadi rumah bersama untuk setiap insan umat Allah bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan seperti apa? Tuhan yang hangat tentunya, Tuhan yang penuh cinta kasih, Tuhan yang sederhana, Tuhan yang merengkuh dengan karya-karya keselamatan dan cintanya. Gereja harusnya bisa menjadi ruang di mana setiap orang datang, bercerita, melayani, memberikan persembahan, dan merasakan perjumpaan dengan Yesus tanpa takut kecewa, tanpa takut merasa gagal, dan terlebih tanpa takut digosipin atau dicibir. Bagaimana diri mereka, bagaimana apa yang diberikan persembahan. Maka itu juga yang diajarkan oleh Tuhan.
ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka refleksi kita, di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Keluarga pasti dan juga di dalam gereja. Karena itu, mari kita semangat untuk beserta bersama Tuhan Yesus menciptakan keluarga yang menjadi rumah bersama, di mana setiap orang bisa merasakan kenyamanan dan tidak ada ketakutan untuk merasa ditolak, maka tidak ada ketakutan merasa atau dinilai jelek. Itu juga dengan kehidupan gereja. Mari kita bersama-sama ciptakan gereja sebagaimana gereja bukan hanya menjadi rumah ibadah, tetapi rumah cinta Tuhan. Pada setiap orang, bahkan orang yang berbeban berat dan letih lesu, ataupun sedang merasakan kegundahan, kegagalan, bisa bertemu dengan Tuhan tanpa ada rasa cemas, ketakutan, bahkan was-was bahwa setelah itu mereka akan menjadi lebih jelek. Tapi setelah itu maka akan ada anugerah, merasakan karya cinta kasih yang luar biasa, kehangatan yang akan melegakan dan membuat orang itu menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita, dan ingat, gereja adalah rumah bersama, rumah cinta Tuhan untuk semua umat di tengah dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mohon Tuhan, hikmat dan berkat Tuhan, penghiburan dan kasih sayang Tuhan. Apakah merasakan kerengkuhan cinta kasih Tuhan khususnya bagi kehidupan kami di keluarga, agar setiap kami boleh dengan kesungguhan hati dalam ibadah, dalam pelayanan tengah keluarga untuk memberi diri, agar setiap kami boleh sharing dan menjadikan rumah kami menjadi rumah yang penuh kehangatan, di mana setiap orang tidak menjadi takut, cemas, dan khawatir, bahkan menjadi hilang dan merasa tertolak. Tuhan, tolonglah berkati rumah kami menjadi rumah cinta Tuhan, di mana setiap orang boleh sharing dengan sangat baik, dengan penuh kehangatan, dan jadi rumah untuk tempat pulang. Begitu juga berkati untuk gereja kami, Tuhan, biarlah gereja ini juga boleh semakin menjadi tempat untuk mempertemukan kasih Tuhan dan setiap orang yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan. Untuk Ibu Sumiati, Tuhan urapi dengan terima kasih Tuhan. Ibu Tres, Oma Maria, Ibu Esther, Om Mateo, Oma Budi, Oma Sayang, Eni Cahya, Ibu Titiniati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Nani Pangestu, Ibu Nani Maharpono, Bapak Maharpono, dan Bapak Ibu saudara lainnya yang sedang sakit dan masa pemulihan. Dan kami berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun ya Tuhan, dan mengurapi dengan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk Ibu Maria Alexandra, untuk David Abel Immanuel, untuk Ibu Estu Katining Tias, untuk Ibu Sartika Tambunan, untuk Ibu Yuli Octavia, untuk Ibu Elmeria Angelita, Bapak Freddy Budiman Suherli, Bapak Andri Salim Wijaya, dan Bapak dan Ibu Saragi, Ibu Cia Regina Olivia, Saudara Nathanael Kevin Suhendinata, Ibu Agatha Rustiawati, Ibu Silvi Verina, Tuhan urapi dengan penyertaan dan kasih Tuhan. Dalam kasih-Mu kami berdoa bersama doa yang pernah Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa